Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di YouTube saya, Dadung Keluh. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe agar channel Dadung Keluh semakin berkembang dan terus berkarya. Oke teman-teman, kita lanjut videonya. Di kesempatan kali ini saya sedikit berbagi informasi buat teman-teman, yaitu ramuan penggemuk postur badan. Untuk ramuan ini solusi buat teman-teman yang pengen sapinya itu gemuk cepat dengan bahan alami. Simak selengkapnya seperti apa bahan-bahannya ataupun resep ramuannya yang bisa mendongkrak pertumbuhan maupun penggemukan. Selain itu, untuk ramuan yang saya gunakan ini juga bisa melahapkan makan. Dari rumput hijauan sampai rumput kering itu tidak ada pantangan ataupun tanpa milih-milih. Rakus tanpa ada prapen. Di depan saya ini sapi saya juga lahap sekali, karena setiap 1 minggu 2 kali ataupun setiap hari saya beri dengan ramuan yang saya gunakan ini. Hasilnya sangat memuaskan, yaitu lahap, kemudian dari postur badannya juga sudah mulai mengembang, lur. Ini sangat mantul sekali. Langsung saja kita menuju ke resep bahannya ataupun menuju ke bahan-bahan jamunya ataupun minumannya. Oke teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, di sini saya akan berbagi tentang ramuan ataupun jamu penggemuk badan sapi secara alami. Untuk bahan ini solusi buat teman-teman, khususnya untuk peternak pemula, biar sapinya itu tetap sehat, kemudian juga lahap makan, terhindar dari penyakit. Selain itu juga postur badannya itu cepat mengembang. Di sini saya akan berbagi triknya, yaitu dengan mengandalkan ramuan sederhana. Untuk ramuan yang saya gunakan ini ada 3 jenis bahan. Yang pertama dari instan ataupun bahan instan yang sudah jadi. Yang kedua dari bahan alami. Yang ketiga itu dari jenis setengah instan ataupun semi modern. Nanti saya akan perlihatkan untuk bahan-bahannya seperti yang di depan saya ini. Ini adalah bahan utama ataupun bahan pokok yang seringkali saya jadikan ramuan ataupun jamu, karena mempunyai khasiat tersendiri dalam bahan yang saya gunakan. Dengan bahan ini adalah bahan instan ataupun bahan yang sudah jadi. Untuk bahan ini khasiatnya ataupun manfaatnya itu bisa melahapkan, merakuskan minum. Selain itu juga mempeng lemangan. Sapi yang kita beri dengan bubuk ini kalau makan tidak akan milih-milih lagi. Tidak ada prapen yang tersisa, teman-teman. Untuk namanya sendiri di sini saya mengandalkan dari bubuk kunyit. Karena untuk bubuk kunyit itu sangat bagus sekali untuk kesehatan ternak. Bubuk ini lebih simpel menurut saya, karena sudah menjadi bubuk, kita tidak repot untuk blender. Untuk harganya per kemasan seperti ini, untuk harganya Rp1.000, sangat terjangkau sekali. Ini adalah bahan yang pertama. Ini kita menuju ke bahan yang kedua. Ini sebagai obat alami untuk penyakit cacingan, kemudian juga bikin sapi itu tetap sehat. Selain tetap sehat juga mempercepat pertumbuhan ataupun penggemukan. Untuk teman-teman pastinya sudah mengenal dengan bahan yang berada di mangkok kecil ini, teman-teman. Untuk bahan ini biasanya untuk di daerah pelosokan ataupun desa maupun saya itu sebagai andalan untuk obat alami dari pembasmi cacing ataupun pembunuh cacing. Pastinya teman-teman sudah mengenal dengan obat ini ataupun buah ini. Di sini saya mengandalkan dari buah pace ataupun buah mengkudu. Untuk buah pace dan mengkudu itu ada 2 jenis. Yang pertama yang masih muda seperti ini. Untuk buah pace yang masih muda itu menurut saya belum efektif ataupun belum terlalu ampuh. Menurut saya yang paling ampuh itu yang sudah matangnya itu hampir busuk, baunya sudah menyengat yang tidak enak. Tapi untuk khasiat ternak itu sangat jitu sekali, bisa membasmi, mengobati maupun bikin sapi itu tetap sehat,
kemudian juga terhindar dari cacing. Ini yang masih keras ataupun masih muda, sedangkan ini sudah tua. Bahan yang kedua. Untuk bahan yang ketiga sebagai bahan penyedapnya, karena biasanya untuk sapi-sapi itu ada yang susah diberi ramuan, diberi jamu. Untuk kali ini saya akan berbagi triknya supaya bahan yang saya gunakan ini bisa masuk ke dalam tubuh sapi dengan cepat ataupun dengan mudah, yaitu dengan cara kita mengandalkan bahan yang bisa mendongkrak ataupun bisa melahapkan, yaitu mengandalkan dari bahan semi modern ataupun penyedap rasa gula pasir. Gula pasir terbuat dari tebu ataupun tanaman. Yang kita siapkan terlebih dahulu adalah tempatnya. Tempatnya di sini saya sudah menyiapkan, yaitu dari mangkok kecil, teman-teman. Selain itu dari mangkok ataupun tempatnya, di sini saya juga menggunakan air. Untuk airnya di sini saya mengandalkan air mineral ataupun air bersih. Yang penting bisa digunakan untuk peracikan dari bahan-bahannya. Kita tuangkan seperti ini dari airnya. Untuk airnya tidak terlalu banyak-banyak dulu. Yang kedua yang kita masukkan yaitu dari mengkudunya. Nih, mengkudunya kurang lebih yang saya gunakan itu 3-4, tergantung kalau mempunyai banyak mengkudu, karena untuk mengkudu itu musiman lur. Untuk panennya ataupun buahnya itu musiman. Caranya seperti ini, kita peras-peras seperti ini. Nanti yang kita ambil itu dari ampasnya beserta dari airnya, karena aman teman-teman. Untuk ternak itu aman, tidak ada efek sampingnya ataupun tidak ada pantangannya. Untuk sapi pedetan juga bisa, indukan menyusui juga bisa, maupun sapi bunting juga bisa diberikan karena tidak ada efek sampingnya. Di sini saya mengandalkan bahan-bahan yang aman untuk ternak. Ini, seperti ini. Ini sebagai obat cacing, sebagai penambah nafsu, peningkat, kemudian juga penggemuk juga bisa. Karena kalau sering kita menggunakan bahan-bahan ini untuk ternak itu lebih sehat, kemudian juga makannya lahap, cepat gemuk, teman-teman. Ini setelah itu yang kita masukkan dari nih kunyit, bubuk kunyit. Nih, bubuk kunyitnya itu tidak terlalu banyak-banyak, juga tidak terlalu dikit-dikit lor. Sepenting pas-pasan. Seperti ini hasilnya akan menjadi kuning. Kuningnya itu kuning alami lor, nggak ada campuran bahan kimia, karena ini mengandalkan dari kunyit saja teman-teman. Ini instan. Ini sudah jadi. Kali ini yang terakhir yaitu kita tambah dengan penyedap rasa berupa dari gula pasir ataupun gula tebu. Untuk takarannya sekitar setengah gelas kecil. Untuk takaran per mangkok kecil lor, biar nafsu makannya itu tetap meningkat, ataupun supaya sapi kalian yang mangane jomboran ataupun makannya jamu itu tidak lahap, bisa menggunakan trik seperti saya. Untuk cara pemberiannya itu tidak ada batasan lur, teman-teman bisa menggunakan 1 minggu 3 kali 4 kali ataupun 1 hari 2 kali juga bisa. Setiap hari pun juga bisa kalau mempunyai bahan-bahan seperti saya. Kalau untuk di kandang saya itu 1 minggu 2 kali loh. Karena untuk mencari bahannya ini agak sulit. Musiman loh, untuk buahnya ini musiman, jadinya tidak terlalu mudah untuk mencarinya. Ini sudah jadi. Untuk gulanya kita tambah dikit lagi. Yang penting mempunyai cita rasa tersendiri setiap bahan-bahannya.
Oke teman-teman, untuk cara pengaplikasiannya ataupun cara pemberiannya, teman-teman bisa menggunakan dua trik. Yang pertama bisa dicampurkan di comboran ataupun menu comboran yang biasa teman-teman gunakan. Tapi untuk kali ini saya campur di minuman. Ini teman-teman, ini dari jamunya ataupun ramuan yang saya gunakan tadi. Karena ada 2 ekor, jadinya di sini sudah saya siapkan 2 ember. Untuk airnya tidak terlalu banyak-banyak. Nih. Ini ada biji-bijinya, itu bisa kita berikan langsung, tidak harus kita buang. Ataupun teman-teman kalau pengen menggunakan airnya saja, bisa kita saring menggunakan bahan-bahan yang bisa kita saring. Kita aduk seperti ini, hasilnya lebih kuning. Selain kuning juga lebih mantul lor, sebagai obat ataupun sebagai penggemuk postur badan juga bisa nih. Kalau teman-teman pengen untuk ramuannya ataupun ramuan ini dicampur dengan bahan penyedap lain seperti dari garam dapur juga bisa teman-teman. Tidak harus seperti saya, juga mengandalkan penyedap rasa yang lain juga bisa digunakan, seperti dari garam ataupun dari bumbu masakan seperti Royco ataupun Masako, itu juga bisa. Tapi untuk kali ini saya mengandalkan dari gula pasir ataupun gula tebu. Ini teman-teman, langsung saja kita berikan ke sapinya. Ya teman-teman, kita langsung berikan saja untuk ramuannya. Nih. Sangat rakus. Seperti ini teman-teman. Untuk minumnya sangat rakus. Untuk yang di sebelah sana juga tinggal dikit. Ini saya perlihatkan, tinggal dikit. Untuk teman-teman yang pengen meniru untuk ramuannya, di sini saya mengandalkan 3 bahan. Yang paling utama yaitu dari buah pace, yang kedua dari bubuk kunyit, dan yang ketiga dari penyedap rasa, yaitu berupa dari gula pasir. Untuk bahan-bahan yang lain, teman-teman bisa kita aplikasikan di menu comboran ataupun seperti saya, yaitu saya campurkan di minumannya seperti ini. Sangat rakus sekali sampai dijilati dari ampasnya. Oke teman-teman, cukup sekian kesempatan kali ini. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Bagi yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.